bagaimana menyikapi saf wanita di Masjid Raya ini, karena beberapa minggu lalu saf keduanya kosong sama sekali. Saf pertama sekitar 10 orang, saf ketiga di belakang belum sampai pintu masuk, sehingga orang yang baru datang atau masuk tidak dapat masuk karena saat sebagaimana yang telah kita bahas waktu itu, bahwa sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang. Ini jadi tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Kemudian setelah dari ini kita melihat keadaan para akhwat terutama di masjid ini bercampur dengan orang-orang awam yang tidak tahu keutamaan saf paling belakang. Mereka menyangka bagi wanita tentu sama saja, yaitu diisi paling depan dulu, kemudian kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya. Seandainya kita paksakan mengikuti sunnah Nabi tadi, terjadilah seperti pertanyaan ini. Ini sebuah keburukan. Buruk kan? Dua-duanya buruk. Ketika saf pertama diisi, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, tentu ini buruk secara dalil. Sok laki-laki perempuan soknya di depan. Yang kedua tadi, pertanyaan tadi lebih buruk lagi. Kan jadi mudorot. Orang mau masuk nggak bisa karena tertutup oleh wanita-wanita yang ada di situ, padahal di depan masih kosong. Ya, maka menurut saya cari mudorot yang lebih kecil. Ya, karena memang bercampur dengan orang-orang awam, beda dengan As-Sunnah misalnya, ya kan? Atau Masjid Imam Ahmad misalnya. Seolah sudah paham semua, maka langsung mepet ke belakang. Dan tentu dibikin masjid itu di belakang sedemikian rupa sehingga yang datang belakangan bisa, ya. Lagi seperti di As-Sunnah itu begitu ke belakang kan langsung, ya. Yang ke belakang itu justru yang awal. Kalau di sini kan tidak, ya. Maka usul saya barangkali carilah mudorot yang lebih kecil, ya. Karena sekali lagi ibu-ibu bersama dengan orang-orang awam yang tidak tahu sunnahnya saf paling belakang. Apakah seorang suami yang sholat sunnah rawatib boleh menjadi imam sholat fardu istrinya? Apa bacaannya di Jakarta? Mengambil dalil dari Mu'adz bin Jabal, iya, ya. Hanya kalau memang niatnya seperti yang dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal, ya sholatnya tidak ada bedanya, yaitu 4 rakaat, persis seperti sholat isya. Jadi seolah Mu'adz bin Jabal itu sholat isya 2 kali, yang satu bermakmum kepada Nabi, yang kedua menjadi imam di kampungnya, ya. Kalau niatnya ba'diyah, ya tentu sin, karena apapun alasannya ba'diyah adalah harus isi, ya, dalam keadaan apapun. Dalam hal apa saja ahli ilmu dapat menjadi saksi setelah Allah dan para malaikat? La ilaha illallah tadi. La ilaha illallah. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa la ilaha illallah. Setelah itu para malaikat, setelah itu orang yang berilmu. Jadi pertanyaan tadi dalam hal apa? Dalam hal terbesar di jagat raya ini, dalam hal terbesar di muka bumi ini. Apa? Kalimat
yang menjadikan seseorang itu masuk surga atau kekal di neraka, yaitu la ilaha illallah. Mengucapkan itu berarti ada harapan masuk surga. Tidak mengucapkan itu berarti kekal di neraka selama-lamanya. Dalam hal itulah seorang ahli ilmu bersaksi. Banyak pertanyaan serupa tadi ya, tentang saf wanita. Apakah hukum wanita yang sengaja memajang foto di sosmed dengan tujuan menarik perhatian laki-laki? Ya, lihatnya begini, jelas ya. Nah, kecuali berniat mau nikah, tentu kan sudah jelas siapa yang ya, dan tentu ini bukan akhir pilihan, artinya dilanjutkan dengan tahap kedua yang bertemu langsung ya, lihat fotonya tertarik, nah, kemudian nazar langsung di situ nih. Lihat fotonya nggak tertarik, ya sudah, jangan teruskan, ya kan? Makanya sudah nggak tertarik. Jangan dijadikan alasan selain nikah. Adapun alasannya nikah, maka yang lebih tidak pantas dari itu, yaitu mengintip, dilakukan oleh seorang sahabat. Ya. Boleh. Berdasarkan sabda Nabi, jika ada hal yang bisa menyebabkan engkau semakin semangat menikahi seorang wanita, lakukan. Ya. Maka ada beberapa riwayat sampai Umar melihat, ya, menyingkap pakaian Zainab, ya, yang akan dinikahinya, putri dari Ali bin Abi Thalib. Apa hukum makan daging mentah seperti sushi dan lainnya? Nunggu perintah apa nunggu larangan? Nunggu larangan. Ini kan urusan dunia, bukan urusan ibadah maktoh. Nunggu larangan. Mana ada larangan apa tidak? Kalau tidak ada larangan, maka menjadi halal. Saya kira nggak ada larangan. Ya. Bagaimana dengan hadis bahwa Allah tidak melihat fisik kalian, akan tetapi hati kalian? Bagaimana hal di atas dengan memperbaiki zahir dulu baru batin? Ya. Siapa yang bisa melihat hati, lalu dengan melihat hati itu dia tahu bahwa hati ini adalah hati yang baik. Siapa? Hanya Allah Rabbul Alamin. Adakah selain Allah yang sanggup melihat hati? Gak ada. Gak ada. Itu perbuatan Allah. Itu perbuatan Allah. Ya. Maka tafsir dari Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, itu Allah melihat hati seluruh manusia. Jadi seluruh manusia yang akan dilahirkan di muka bumi ini dilihat dulu hatinya oleh Allah, dan ini mudah sekali bagi Allah. Dan Allah mendapati hati terbaik adalah hati para nabi dan rasul. Di mana di antara para nabi dan rasul yang 124.000 itu, Nabi Muhammad SAW yang hatinya terbaik. Setelah para nabi, para rasul, Allah melihat yang di luar para nabi, para rasul. Siapa yang hatinya terbaik? Ternyata hatinya Abu Bakar, hatinya Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Muhammad bin Awf, Abu Hurairah, dan seterusnya.
para sahabat. Maka Allah kumpulkan hidupnya seorang nabi yang memiliki hati terbaik dengan manusia biasa, bukan nabi yang hatinya terbaik. Maka berkumpulnya Rasulullah dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya bukan kebetulan. Allah sudah merencanakan sebelum Adam diciptakan. Ya. Apa yang dimaksud bahwa Allah tidak melihat rupa? Artinya orang yang ganteng, orang yang jelek, orang yang cantik, orang yang buruk rupa tidak akan berpengaruh masuk surga atau neraka. Itu maksudnya. Adapun yang hatinya baik dan buruk, ini pengaruh. Orang yang masuk surga berarti hatinya pasti baik. Orang yang masuk neraka berarti hatinya pasti buruk. Maka dikatakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah nanti di akhirat dengan hati yang salim, selamat, baik. Bagaimana hati yang baik itu? Kapan seseorang dikatakan memiliki hati yang baik? Ketika dia bertauhid. Ketika dia syirik, itulah seburuk-buruk hati. Ya, maka hati terburuk adalah hati milik orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Adapun hati terbaik adalah hati milik kaum muslimin dengan bertingkat-tingkat kebaikan. Seseorang yang telah bertahun-tahun bekerja di Jakarta, ketika ia pulang ke kampung halaman di Surabaya selama seminggu, apakah dihukumi safar? Iya. Iya. Ini mirip siapa? Mirip siapa kira-kira? Rasulullah SAW. Rasulullah kampung halamannya di mana? Makkah. Beliau hijrah ke Madinah. Dapat kira-kira 7 atau 8 tahun kan? 8 tahun untuk Mekah, 7 atau 6 lah, 6 tahun. Beliau kembali ke Mekah. Sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Nah, 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Saya pernah sholat di masjid yang sebelah kirinya saf wanita dihijab setengah badan. Apakah sholat jamaahnya sah? Tentang sah? Ya, sah, insyaallah. Tapi itu buruk sekali, menyelisihi sunnah. Ya, yang bertanggung jawab tentu pengurusnya, jamaahnya tentu tidak. Di masjid kampung saya ketika selesai salat Jumat, mereka berdiri kembali untuk berjamaah salat Jumat. Mereka berkata salat Jumat tidak menggugurkan salat zuhur. Benarkah? Tidak benar. Tidak benar. Ya. Rasul dan para sahabat salat Jumat dan tidak salat zuhur lagi. Wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti beliau bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Kami suka mendapatkan kiriman makanan keju kornet dari negeri kafir, Australia, dari kerabat. Halalkah dimakan? Negerinya Ahlul Kitab, Australia, Amerika mungkin ya. Sembelihannya maka boleh dimakan. Kalau daging dari Jepang misalnya itu haram, karena antara Jepang dengan Amerika berbeda. Allah yang membedakan antara orang kafir Ahlul Kitab dengan orang kafir kaum musyrikin. Kafir dibagi dua, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada dua. Dua-duanya kafir. Dua-duanya akan kekal di neraka selama-lamanya. Tapi Allah membedakan. Khusus ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, sembelihannya boleh kita makan, wanita-wanitanya boleh kita nikahi. Jadi dicontohkan oleh Utsman
dan beberapa sahabat. Hanya dilarang oleh Umar bukan karena haram, tapi karena Umar khawatir nanti wanita-wanita muslimah istilahnya tidak laku, ya, karena luar biasa kecantikan wanita-wanita Yahudi. Ya. Maka salah satu alasan orang munafik gak mau jihad melawan Romawi, kami takut tergoda. Alasan aja, ya. Kami takut tergoda kecantikan orang-orang Yahudi. Mengancam talak dengan niat hanya menakut-nakuti, apakah jatuh talak? Mengancam biasanya ada kalimat kalau. Semua kalimat kalau dengan sigot yang tidak jazm, sigotnya tamrid, maka tidak jatuh. Tidak jatuh. Tapi ini bukan akhlak yang baik. Mengancam talak bukan hal yang baik. Insya Allah istri malah tidak takut. Ya, udah kebiasaan, paling ngancam doang. Ya, itu ngomongnya doang. Coba diam langsung talak aja, aku talak. Malah takut, kan nggak apa-apa. Talak satu, masih ada dua lagi kan. Gitu. Kalau memang berniat mau mentalak, jangan main-main, jangan menakut-nakuti. Kalau memang berniat, bertekad bulat mau mentalak, ya sudah jatuhkan. Kalau tidak, ya jangan. Suatu duhur saya sholat di masjid, kemudian malamnya saya dikasih tahu kalau masjid tersebut ada kuburan. Haruskah saya mengulang sholat? Tidak, ya, tidak usah. Kalau sudah lewat, bahkan ketika kita sudah sholat, mungkin ada yang ngasih tahu atau apa, udah teruskan saja. Nah, lain kali jangan sholat lagi di Allahu. Ya, itu saja. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.